Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video ini saya akan membahas kenapa ketika demo akun itu hasilnya bagus sekali, pas real akun itu hasilnya hancur-hancuran, malah loss berturut-turut. Itu kenapa? Nah, saya banyak mendapatkan DM itu kasusnya seperti ini nih. Ketika dia demo akun pas baru belajar atau membuat strategi baru ya, atau kita baru terjun ke dunia trading, kan demo dulu. Nah, ketika demo hasilnya tuh bagus sekali, tapi ketika real akun itu hasilnya hancur. Itu kenapa? Ya. Nah, ini faktanya. Ketika demo akun itu nggak ada psikologi. Demo akun itu nggak ada psikologi. Contoh, karena kita berpikir ketika kita melakukan demo akun ya, itu kita bisa seenaknya aja, kita nggak bisa kehilangan apapun. Nggak ada hilang, nggak ada kita loss duit asli, dan kita berpikir demo akun nanti kan bisa dibuat lagi akun demonya, atau nanti kan bisa set balance lagi, ya kan? Nggak ada kita ketakutan di sini, nggak ada yang namanya ketakutan nih. Ketika real akun, nah penyakitnya ketika real akun itu masalah psikologi baru muncul. Karena apa? Karena ketakutan nih. Karena ketakutan apa? Takut duit hilang, ya kan? Ini kan, psikologi itu muncul karena apa? Karena takut, karena ketakutan kita ini. Makanya hasilnya ketika real akun hasilnya hancur. Nah, di sini kita nggak ada rasa takut, nggak ada takut kehilangan duit dan lain-lainnya. Ya. Nah, gimana supaya ketika kita melakukan demo akun, kita tetap di demo akun, tapi kita mendapatkan arti dan ilmu psikologi itu? Faktanya 80% keputusan entry itu ada di psikologi. Metode itu nyumbang cuman 20% nih. Ketika kita entry, 80% keputusan kita entry nih, kita udah marking semua zona ini, semua kita marking nih. Sabar nunggu, kita belajar sabar. Jangan entry ketika harga belum masuk. Nah, kita udah buat nih metode kayak gini kan, seharusnya kita entry. Karena psikologi kita tersering kita melihat chart semuanya, psikologi kita. Wah, ada candle tadi di sini, time frame kecil. Akhirnya apa? Di sini ada bullish nih. Kebalik di sini ada ini bullish. Akhirnya entry di sini, SL di sini. Loss. Wah, balas dendam dan lain-lain. Seharusnya apa? Ketika kita demo akun, kita entry di sini, kita loss di sini, kita nggak punya rasa ketakutan. Bisa set balance lagi atau bikin akun lagi. Nah, ketika real akun, kita rasa takut itu ada. Itulah yang mempengaruhi keputusan kita entry. Jadi 80% kita trading itu dari psikologi. Indikator terbesar itu adalah psikologi. Yang indikator begini itu adalah informasi. Metode yang begini itu adalah metode strateginya kita. Itulah mengapa ketika demo akun hasilnya bagus, real akun hasilnya hancur. Ini kita nggak punya rasa takut. Gimana supaya, nih saya kasih tahu ya, gimana supaya ketika kita demo akun tapi dapat makna dan pembelajaran dari psikologi. Nih, saya kasih tahu caranya. Pertama,
Ini kalau teman-teman boleh ikutin atau enggak itu bebas ya. Nih, pertama-tama kita demo akun itu jadikan seperti real akun. Caranya, contoh, kita demo 1000 USD. Teman-teman bisa kasih entah ke istri, entah ke orang tua, atau teman-teman bisa kasih ke anak yatim. 1000 USD teman-teman mampu berapa berikan duit real ke mereka. Contoh, kita membayar 1000 USD ini, jadi kita bayar 500.000, kasihkan ke istri, sumbangkan buat tetapan. Kita besok mau trading dengan modal berapa? 1000 USD, bayar 500.000 ke istri atau ke orang tua atau ke apa, bilang ini saya niat belajar trading dan ini modal saya, ini modal saya. Ketika nanti saya loss, kasih tahu. Ketika saya loss, saya akan kasih tahu kamu. Dan uang 500.000 ini silakan pakai. Jadi di sini kita dengan 1000 USD kita ada takut karena kita memiliki value 500.000 yang dikonversi menjadi 1000 USD. Paham nggak sampai di sini, teman-teman? Jadi kita buat demo akun itu menjadi real akun. Kita nggak akan kehilangan uang ke market. Kita kehilangan uang apa ya? Ke istri, ke orang tua, atau santunan. Nah, nanti ketika 1000 USD ini, 1000 USD itu MC, teman-teman kasih lagi 500.000. Paham nggak? Jadi ketika MC, teman-teman harus ngasih 500.000 lagi. Nah, lebih baik seperti ini, hilang duit daripada langsung kehilangan 1000 USD. Bukan hilang duit sebenarnya, kita ngasih ke istri kita dari duit yang sudah kita persiapkan untuk trading secara real. Nah, kita sisihkan untuk ilmu kita. 1 juta, anggap 500.000, 1 juta. 1 juta itu duit kelas kita, duit belajar kita. Kita tidak kehilangan 1000 USD. Jadi kita cukup kehilangan 1 juta. Nah, di sini nih masalahnya. Buat coba seperti ini. Jadi demo akun itu kita buat seperti real akun. Apakah kita bisa belajar sabar, belajar tidak revenge trading, dan lain-lain? Lakukan ini. Lakukan selama 6 bulan. Demo akun selama 6 bulan seperti ini. Usahakan 6 bulan ini 1000 USD ini nggak hilang, nggak MC berkurang. Oke, jadikan pelajaran. 6 bulan saya rasa ini udah grow. Dan selama 6 bulan lakukan itu demo dengan metode seperti ini. Demo akun jadikan seperti real akun, tapi kita tidak kehilangan duit real sebesar 1000 USD. Lakukan selama 6 bulan. Jadi jangan pernah punya mindset cepat kaya dari trading. Itu jangan. Di trading itu sama kita kayak berbisnis. Semua itu butuh proses. Proses pertamanya nih, lakukan selama 6 bulan. Wah, lama kali ya, tinggal pilih teman-teman mau hilang duit atau kehilangan waktu untuk investasi belajar. Saya akan memilih kehilangan waktu untuk investasi saya belajar, karena saya dulu kehilangan duit yang cukup banyak di trading. Nah, yang kedua, setelah ini gunakan real target itu 6 bulan tidak MC akun real. Jangan berpikir kaya dulu, jangan berpikir punya penghasilan banyak dulu. Ini dulu target realistis dulu. 6 bulan gak MC aja udah bagus. Jangan 6 bulan, 3 bulan aja. 3 sampai 6 bulan akun real itu gak MC, itu udah bagus. Jadi jangan pernah bermindset cepat kaya dari trading. Bisa, tapi nanti sabar. Pahamin dulu, perdalamin dulu semuanya. Dalamin dulu. Yang ketiga, target 3 sampai 6 bulan profit kecil tapi konsisten. Nggak masalah profitnya kecil, tapi konsisten aja. Contoh, minggu ini dapat $30, ya syukuri. Minggu besok $20, minggu besok $10, nggak apa-apa, tapi sesuai dengan rulesnya kita. Wah, kalau segitu kapan kayanya? Ya sabar, nanti ada caranya. Kapan kita punya penghasilan bagusnya? Kapan kita menjadi punya penghasilan yang stabil dari tradingnya? Nanti
Jadi semua itu butuh proses. Teman-teman sekarang lihat orang-orang yang memiliki profit ribuan dolar, ratusan dolar dalam satu hari, karena mereka sudah melewatin prosesnya. Nah, kita itu baru mengawali prosesnya. Nah, inilah prosesnya. Yang keempat apa? Yang keempat, compounding profit. Kalau di bisnis, kalau di bisnis saya usaha itu, saya tidak akan ambil profitnya selama 3 tahun. Jadi saya gulung profitnya, ibaratnya bunga berbunga, udah. Tapi di bisnis kita compounding hasil profitnya. Contoh compounding, profit 50 USD, ambil 20 USD, compound 30 USD-nya. Begitu terus, compound 30 USD-nya, bunga berbunga, compounding. Supaya apa? Memperbesar capital yang kita punya. Compounding terus sampai target. Compounding profit ini sampai berapa targetnya? Targetkan selama 2 tahun. Atau modal ideal berapa? Modal ideal tergantung teman-teman siap lossnya itu berapa persen. Modal ideal loss berapa persen siapnya. Begitu seterusnya. 100 dolar itu hanya 2%, 3%. Yaudah, kalikan 100%-nya. Supaya apa? Supaya kita memiliki peluang lebih banyak. Jadi jangan kejar cepat kaya dulu di trading. Kalau kita punya mindset pertama kali di trading cepat kaya, saya pastikan itu kita bakal hancur. Kenapa saya bisa memastikan? Karena saya dulu seperti itu. Akhirnya saya sadar, saya bisa membuat usaha dari trading. Saya bisa bertahan sampai saat ini. Kurang lebih udah 10 tahun. Nah, yang kelima apa? Yang kelima itu jangan pernah gunakan hasil profit untuk gaya. Maksudnya apa? Ya terserah sebenarnya teman-teman, untuk gaya, untuk mau beli ini beli itu biar dipandang orang. Tapi alangkah lebih baiknya hasil profit gunakan untuk investasi real. Jadi jangan pernah gunakan hasil profit untuk gaya-gayaan karena pengen dipandang orang. Kalau saya pribadi itu saya nggak perlu pengakuan, yang penting kan cuan. Gunakan profitnya tadi untuk investasi real atau diversifikasi aset. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki hasil yang stabil nantinya. Trading gunanya supaya apa? Supaya kita memiliki tambahan atau menjadi penghasilan utama kita. Investasi real, gunakan untuk investasi. Yang terakhir, baru menikmati hasilnya. Ketika trading sudah konsisten, semuanya anggap 30 USD dalam satu hari, 500.000 dikumpulkan selama 20 hari, 10 juta cukup nggak untuk hidup? Cukup. 50 USD, 100 USD dalam sehari. Kalau kaya itu nggak ada batasannya, nggak ada standar kaya batasannya gimana. Jadi berpikir secara logika aja, udah realistis. Ini tahapannya. Hasilnya ketika sudah kita profit konsisten walaupun kecil, compounding profitnya ya, sampai kita mendapatkan modal ideal, kita bisa bertahan. Sudah itu kita punya profitable. Beli mobil, ya cukup beli mobil, yang penting nggak kepanasan. Sama-sama bisa jalan kok, sama-sama nggak kehujanan. Terus lebih baik gunakan uangnya untuk investasi. Contoh teman-teman bisa beli tanahnya dibuatkan usaha apa yang menghasilkan. Gitu caranya. Hasilnya apa? Menikmati hasil nantinya. Freedom finansial, itu kan tujuannya. Freedom finansial itu seperti apa? Ya semua tergantung masing-masing. Freedom finansial, contoh nggak punya hutang, itu termasuk kaya dan freedom finansial. Jadi standar kaya itu nggak ada standar bakunya. Intinya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, pertama, teman-teman jangan pernah punya mindset itu cepat kaya dari trading. Kalau kita punya mindset cepat kaya dari trading, saya pastikan kita akan hancur di trading. Jadi kita bisa buat ini nih, buat aturan baku untuk kita, pasang kacamata kuda, biarin, nggak usah peduli dengan profit orang, nggak usah iri, syukuri aja dengan profit yang kita punya.
ya. Nggak kaya dong segitu, biarin aja, sabar, semua itu butuh proses. Jangan jadikan trading itu judi berkedok chart, judi berkedok analisa. Saya nggak peduli trading itu judi atau enggak, ini tergantung semua orang mau sudut pandangnya seperti apa. Yang penting kita bisa dapat menghasilkan dari trading dan kita bisa memiliki penghasilan dari sini, kita dapat bertahan, kita bisa hidup. Nah, coba teman-teman terapkan ini demo tapi seperti akun real. Ini caranya yang tadi, buat seperti itu, buat ketakutan sehingga menciptakan pelajaran psikologi. Kelebihannya apa? Kita tidak kehilangan duit real sebesar 1000 USD, kita hanya kehilangan 1 juta, dan itu untuk istri kita, nggak ada ruginya. Itu ini yang saya lakukan dulu. Saya bisa ngomong begini karena saya dulu udah melakukan, dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai saat ini di trading. Jadi teman-teman mau mengikuti, terserah teman-teman, semuanya kembali ke teman-teman sendiri. Mau dilakuin ya monggo, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Itu saja dari saya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.